Halo Sobat 7, nama saya Wafa Taftazani. Hari ini kita akan ngobrol tentang Metaverse dan kaitannya dengan Web3, NFT, dan Crypto Assets. Saksikan di Sabtu Mid Time Trans 7. Web3 atau Web 3.0 adalah tahap selanjutnya dari proses evolusi internet yang kita saksikan selama ini. Jadi bisa dimengertinya dengan mudah mungkin seperti ini. Web 1.0 atau Web 1 adalah internet yang dimana informasi diberikan secara satu arah. Ada pihak yang memberikan informasi dan ada pihak yang menerima informasi tersebut. Jadi satu arah. Dan ini adalah bentuk website tradisional, web page tradisional yang kita kenal selama ini. Kemudian ada Web 2.0 atau Web 2. Nah, Web 2 ini adalah di mana internet mulai memfasilitasi banyak orang atau banyak pihak untuk membuat konten di internet. Tapi penyediaan internet atau informasi dalam konteks ini tetap melalui pihak yang memediasi atau ada figur sentral yang memilih mana konten yang disajikan, mana informasi yang disajikan, mana yang tidak. Nah, tahapan selanjutnya adalah Web 3 atau Web 3.0 di mana sudah tidak ada lagi penengah, tidak ada lagi mediator. Setiap pihak, setiap aktor yang beraktivitas di internet itu membuat konten atau membuat informasi dan bisa men-share-nya seluas mungkin atau kita kenal dengan istilah desentralisasi. Jadi kalau untuk gampangnya kita mengerti, Web 1 adalah di mana proses informasi, distribusi informasi terjadi secara satu arah, kemudian Web 2 adalah di mana proses distribusi informasi terjadi secara paralel, ada yang memberikan informasi, ada yang menerima informasi. Web 3 adalah di mana distribusi informasi dan penciptaan informasi itu terjadi secara massal dan decentralized, tidak ada lagi pihak sentral. Metaverse pada dasarnya adalah lingkungan digital atau virtual environment, biasanya dalam bentuk 3D, virtual reality atau augmented reality atau mixed reality, yang kemudian di mana kita bisa melakukan banyak aktivitas yang biasa kita lakukan di dunia nyata di dalam dunia tersebut. Nah, Web3 memberikan teknologi yang bisa menciptakan fondasi untuk Metaverse tersebut. Jadi kalau misalnya kita analogikan, misalnya Metaverse itu adalah dunia nyata, maka Web3 adalah teknologi yang menjadi fondasi dari dunia tersebut. Seperti contoh misalnya nanti apabila ada pertukaran aset, apabila ada transaksi, apabila ada aktivitas ekonomi, apabila ada pencatatan terhadap kepemilikan terhadap suatu hal tertentu, itu semua bisa dilakukan menggunakan teknologi yang ada di Web3. Yang paling familiar saat ini orang kenal dengan nama blockchain. Nah, ini sangat menarik karena kalau kita yang gamers pasti tahu dan mengerti. Kita mungkin udah main game 10, 15, 20 tahun ke belakang dan kita mengenal di mana dunia di dalam game tersebut bisa kita interaksikan, kita bisa memiliki item dan aset di sana, tapi semuanya akan terbatas pada dalam lingkungan satu game tersebut. Ketika kita masuk ke ranah Metaverse, maka dia menjadi terbuka, dia menjadi decentralized. Artinya apa yang kita miliki di dunia Metaverse ini bisa saja dihubungkan dengan sesuatu yang nyata di dunia nyata. Bisa juga tidak, tapi walaupun tidak, biasanya dia tetap memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanifestasikan di dunia nyata. Crypto asset itu sebenarnya adalah bentuk aset digital yang bisa dimiliki di ekosistem Web3 melalui blockchain, dan yang membedakan dia dengan aset lain yang berada di luar blockchain atau bisa kita sebut Web2 adalah dia memiliki catatan kepemilikan yang tidak mungkin bisa dipalsukan, tidak mungkin bisa digandakan, dan tidak bisa dipindahkan antara satu pemilik ke pemilik lainnya tanpa ada verifikasi
dari seluruh pengguna yang ada di blockchain tersebut. Sehingga kalau kita bicara tentang metaverse, teknologi crypto aset ini menjadi sangat convenient. Kenapa? Karena ketika terjadi perpindahan suatu kepemilikan terhadap aset atau misalnya barang tertentu di dalam metaverse, dia harus diverifikasi oleh seluruh pengguna yang ada di chain tersebut atau di metaverse tersebut. Disinilah di mana teknologi kripto bisa sangat berperan di dunia metaverse. Semua metaverse harus terkoneksi kepada blockchain, sehingga nantinya dia bisa menggunakan teknologi crypto asset atau teknologi NFT yang tersedia di blockchain tersebut. Tapi tidak semua metaverse harus memiliki crypto tokennya sendiri atau crypto asetnya sendiri. Dia bisa bekerja sama, dia bisa berkolaborasi, dia bisa dibuat on top of atau bersinergi dengan token yang sudah ada atau dengan chain yang sudah ada. VC Gamers adalah platform social commerce Web3 untuk para gamers di Indonesia, di mana kami menyediakan all-in-one platform untuk semua kebutuhan gamers di Indonesia. Di sini saya bersama co-founder dan CEO saya, Sony. Di sini juga ada co-founder dan COO saya, Hartanto. Kemudian ada co-founder dan CCO saya, Angga. Dan ada juga VP Blockchain dari VC Gamers, Helmi. Proses awal terbentuknya VC Gamers adalah sebenarnya waktu itu Sony random message saya di LinkedIn. Dia sedang mencari investor, advisor, dan partner. Saya sendiri memang waktu itu sedang mencari opportunity untuk investasi atau advice startup baru di bidang Web3. Dan ketika saya menemukan VC Gamers, saya melihat potensi yang luar biasa di sini. Yang waktu itu jujur aja nggak banyak orang melihat gitu. Yeah. Jadi saya putuskan saya mau bergabung, awalnya sebagai investor dan advisor, tapi setelah beberapa bulan terlibat, saya memutuskan untuk terjun langsung full time. Saya sampai keluar dari Google akhirnya. Pertama gue Richard itu pada saat di ini ya, di bulan Maret, April ya? Juni. Nah itu pertama banget kontak Wafa, terus kita coba ngasih beberapa memang produk yang udah jadi, dan coba dibuat gimana caranya tuh VC Gamers memang ini perusahaan yang memang udah terbentuk gitu fundamentalnya, tinggal nanti ini kebutuhannya apa yang bisa dikolaborasi untuk ke depan di kemudian hari. Dan syukur alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih bisa membuat sebuah ekosistem buat Indonesia pun juga bangga. Nah, nantinya di Metaverse ini dan khususnya di Runverse, kami akan menyediakan platform atau space di mana komunitas-komunitas bisa berinteraksi dan bisa beraktivitas bersama. Untuk lebih lanjutnya, saya ingin mengundang VP Blockchain dari VC Gamers, Mas Helmi, untuk menjelaskan lebih lanjut. Nah, jadi dengan Runverse ini kami berharap komunitas dapat bekerja, bertemu, bermain layaknya di dunia nyata dengan bantuan virtual reality. Nah, meskipun tidak dalam berada ruang fisik yang sama. Nah, untuk informasi teman-teman semua, saat ini aset kripto itu diregulasi oleh Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Sehingga memang betul di bawah hukum Indonesia teman-teman bisa membeli aset kripto dan kemudian bisa menikmati apresiasi dari nilai aset tersebut. Mengenai apakah aset kripto bisa menjadi instrumen investasi, itu kembali kepada diri masing-masing karena instrumen investasi bentuknya banyak. Dan saat ini memang aset kripto diregulasi oleh Kementerian Perdagangan melalui Bapepti. Yang menjadi concern dan fokus kami adalah ketika orang berinvestasi pada aset kripto harus melakukan research sendiri atau istilahnya sering kita sebut sebagai DYOR, do your own research, dan sebenarnya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Contoh misalnya, apakah perusahaan pengembang aset kripto tersebut sudah terdaftar secara resmi. Kemudian yang kedua adalah apakah aset kripto itu nantinya memiliki nilai utilitas atau fundamental yang jelas. Biasanya dijelaskan melalui white paper yang biasanya dipublikasikan
semua orang bisa mengakses, idealnya di berbagai bahasa, yang nanti menjelaskan dengan sangat rinci apa yang akan menjadi fundamental dan nilai dari nilai utilitas aset kripto tersebut. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana latar belakang dari pengembangnya atau biasa kita sebut sebagai dev kalau di dunia kripto. Apakah mereka memiliki pengalaman yang cukup, apakah mereka memiliki jaringan yang mumpuni dan yang lain. Apabila ada kerjasama dengan public figure misalnya, harus jelas juga apa yang menjadi hubungan kerjasama antara si pengembang kripto tersebut dan si public figure tersebut. Dan apakah public figure tersebut juga memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam pengembangan kripto aset tersebut. Dan last but not least adalah fundamental dari perusahaannya itu sendiri. Apakah perusahaan pengembang aset kripto tersebut, seperti contoh misalnya diinvestasi oleh perusahaan investasi global atau lokal yang memiliki reputasi baik, sehingga kita bisa yakin kalau perusahaan pengembang kripto tersebut akan bisa bertahan untuk jangka waktu panjang, keuangannya baik, bisnis plan-nya baik, perencanaannya baik, dan lain-lain. Semua ini harus menjadi pertimbangan masyarakat untuk menentukan apakah mereka ingin berinvestasi di aset kripto. Menurut saya peran anak bangsa, bangsa Indonesia dalam pengembangan metaverse ini luar biasa karena sekarang Indonesia sudah mulai memiliki footprint di landscape Web3 global. Mungkin buat cerita lebih lanjutnya saya mau mengundang co-founder dan CEO saya dari VC Gamer, Sony. Oke. Di Indonesia itu sebenarnya banyak banget sumber daya manusia sendiri yang memang mostly kebanyakan di mana orang-orang tuh kerja tuh di luar gitu. Dan kenapa enggak kita buat berkolaborasi di Indonesia, karena Indonesia tuh yakin kalau kita tuh bisa gitu, semua tim dengan satu tujuan buat Indonesia bangga. Ya tentunya Web3 itu kan masih kelanjutan dari Web2. Artinya skill-skill yang penting untuk Web2 itu juga diperlukan di Web3. Jadi hal-hal seperti yang berkaitan dengan misalnya problem solving, kemudian logic, kemudian software engineering, computer science, sistem analytics, bahkan hal-hal seperti matematika itu juga masih sangat penting di dunia Web3 karena Web3 pada dasarnya memiliki fondasi Web2, centralized internet. Nah, cuma untuk kemudian level up atau go to the next level itu juga membutuhkan banyak skill lain. Seperti kalau misalnya di Web3 itu semuanya serba desentralisasi. Semua serba decentralized, maka akan ada beberapa hal, skill spesifik yang dibutuhkan. Seperti misalnya skill dalam membangun jaringan blockchain gitu. Makanya kita punya tim blockchain sendiri. Ini merupakan skill yang spesifik untuk Web3 walaupun dia masih bentuknya pengembangan dari Web2. Kemudian juga skill yang berkaitan dengan human psychology dan bahkan public relations. Karena tidak seperti Web2, Web3 ini pengembang aset itu bersentuhan langsung dengan istilahnya holdersnya gitu ya. Dan di situ diperlukan skill seperti community management, public relations, crisis management, social skills yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari tapi sekarang terjadi dalam skala besar melalui teknologi blockchain. Itu semua diperlukan. Nah, tentunya yang nggak kalah penting tetap adalah basic common sense. Basic common sense sebagai manusia bisa melihat apa yang beneran, apa yang nggak beneran, apa yang memiliki kredibilitas, apa yang tidak memiliki kredibilitas, kemampuan untuk menganalisa resiko, mana yang resikonya tinggi, mana yang resikonya bisa termitigasi melalui hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, terlebih dari sisi timnya sendiri ini banyak semua stakeholder ya, yang memang berkolaborasi dari mulai UI UX design sampai dengan semua seluruh engineer dari itu back end, front end, dan semuanya ini benar-benar how to collaborate and we can create the best product for Indonesian gitu kan. Betul. Ya, kurang lebih gitu. Sebenarnya untuk Metaverse sendiri ada berbagai wadah yang bisa digunakan oleh teman-teman. Seperti misalnya di Web3 itu ada komunitas. Di Web3 itu juga biasanya ada marketplace untuk NFT biasanya. Kemudian di Web3 itu juga ada biasanya social commerce platform. Kemudian juga biasanya yang paling populer ya di Web3 itu Metaverse. Jadi main game Metaverse yang sifatnya biasanya play to earn. Jadi sebenarnya banyak banget wadah atau platform yang bisa digunakan untuk bisa bersentuhan dengan Web3 ini. Nah kebetulan di VC Gamers ini kami menyediakan semuanya. Jadi all in one platform.
VC Gamers ini adalah social commerce marketplace di mana teman-teman bisa berinteraksi dan juga bisa trading in-game item atau in-metaverse items, baik yang sifatnya Web 2 maupun Web 3. Kemudian kami juga nantinya akan ada NFT marketplace. Saat ini juga kami sudah memiliki token sendiri yang sifatnya nanti token aset. Dan kami juga saat ini bekerja sama dengan Rans Entertainment untuk pengembangan game Web3 yaitu Ransverse, di mana nanti VC Gamers akan jadi full stack blockchain partnernya dari Ransverse. Kami menyediakan wallet infrastructure, token, NFT infrastructure, engine untuk blockchain-nya dan lain-lain. Jadi banyak platformnya, tapi di VC Gamers kami menyediakan sebenarnya all in one. Ya, dari sisi VC Gamers sendiri beberapa fitur yang kita masih kembangin itu dan udah mulai prototipe-nya pun dari mulai interaksi antara user to user, terus ditambah adanya turnamen dan ditambah semua kebutuhan fasilitas gamers kita sediakan dalam satu grup seperti sosial di mana berinteraksi di dunia digital ya, Wak. Ya. Jadi semuanya itu akan menjadikan satu ekosistem bersama dengan Ransverse. Nah, yang di dalamnya itu nanti akan kita buat semuanya itu saling berkolaborasi. Ya. VC Gamer sendiri dari awal kami membangun perusahaan yang DNA-nya harapannya akan global. Jadi kalau kita lihat di landscape Web3 global sekarang sudah ada beberapa company yang aktif. Seperti misalnya kalau untuk tanah virtual atau real estate virtual ada Decentraland atau Sandbox. Nah ini yang sedang kami kembangkan bersama Rans dalam bentuk Ransverse. Nantinya di Ransverse akan ada plot tanah yang bisa dibeli menggunakan crypto aset dan juga diperdagangkan melalui blockchain. Dan kami juga sangat memilih dalam menentukan siapa investor kami dan siapa mitra kerjasama kami. Contohnya Binex sebagai investor utama di di seed round kami kemarin, itu adalah VC global yang ternama yang asalnya dari Jepang dan mereka aktif hampir di semua benua di dunia. Dan harapannya nanti bekerja sama dengan Binex kami bisa membawa VC Gamers ini ke tingkat global. Dan posisinya Rans itu sebagai investor juga di sisi VC Gamers ya? Iya, dan Rans Ventures itu, Rans melalui Rans Ventures berinvestasi di VC Gamers. Kami yakin nantinya di seluruh dunia akan banyak ketertarikan ke arah seperti ini. Dan nantinya harapannya kami sudah siap dengan segala infrastruktur yang ada. Pesan saya untuk teman-teman, untuk kita semua menghadapi dunia Web3 adalah di dunia Web3 semuanya serba terdesentralisasi. Sehingga semua aktor yang ada di Web3 itu harus membuat keputusan masing-masing, menanggung resiko masing-masing dengan pengetahuan yang sudah dibekali untuk diri sendiri masing-masing. Sehingga untuk teman-teman semua pastikan dalam melakukan apapun itu di Web3, itu melakukan research sendiri, research yang mendalam, melakukan due diligence, mengetahui betul apa yang dikerjakan di platform Web3 tersebut, entah itu nanti membeli aset kripto, atau kemudian bermain di metaverse, atau membeli NFT, itu semua harus dilakukan dengan hati-hati dengan research yang dilakukan. Jangan terbawa oleh kita sebutnya FOMO atau fear of missing out, jangan ikut-ikutan lingkungan sekitar, jangan karena diajak oleh orang-orang tertentu, atau jangan sangat cuma bergantung pada public figure tertentu. Karena di dunia Web3 justru semangatnya adalah desentralisasi, gitu. Sehingga teman-teman harus membuat keputusan sendiri dengan melakukan research sendiri, dan nanti resikonya ataupun rewardnya itu juga dinikmati sendiri. Dan itu adalah spirit dari dunia decentralized ini. Dan jangan lupa untuk selalu melihat fundamental jangka panjang dari apapun yang teman-teman lakukan di dunia Web3, entah itu nanti aset NFT atau aset kripto, atau itu ke dalam metaverse, itu harus melihat fundamentalnya. Apakah dia memang memiliki fundamental yang kuat, utilitas yang jelas, dan memiliki kapasitas untuk bertahan dalam jangka panjang. Nah, bagaimana Sobat 7? Sudah semakin jelas kan apa itu metaverse dan kaitannya dengan Web3, NFT, crypto aset, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Saya Wafat Aftazani dan tim VC Gamers undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.